Hai Edulebers, ketemu lagi bersama Kak Gaira di pembahasan literasi bahasa Indonesia. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan literasi bahasa Indonesia dengan teks yang baru lagi dan dengan tips yang sama. Teman-teman pastikan munculkan rasa keingintahuannya, kemudian rasa penasarannya, sehingga ketika membaca bisa efektif dan bisa mendapatkan intisari dari bacaannya dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Oke, teman-teman siapkan alat tulisnya dan pastikan fokus sampai akhir ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya yang maksimal dan lebih siap lagi di UTBK tahun ini. Gimana? Sudah siap? Mari kita langsung melihat teks yang akan kita pelajari. Dan sebelum kita lihat, ini seperti biasa kita lihat dulu secara keseluruhan. Ini ternyata dari kejauhan kita lihat ini teksnya tentang pemilu ya, ada kaitannya dengan pemilu. Kemudian kalau dari judul ini parliamentary threshold, apa itu istilah ini gitu ya, munculkan rasa penasaran kita. Lalu kemudian langsung saja kita baca ya teksnya. Dalam ajang pemilu ini dikenal ada istilah ambang batas parlemen. Apa sih ambang batas parlemen itu? Ini ternyata adalah syarat minimal perolehan suara agar sebuah, nah ini kita tandain ya, bahwa parliamentary threshold ini adalah syarat minimal perolehan suara agar sebuah partai politik bisa diikutkan dalam penentuan kursi DPR dan Dewan DPRD ya. Jadi dengan adanya syarat ini nanti ada partai politik yang bisa masuk parlemen, ada juga yang tidak, begitu ya. Baik, kemudian kita melihat data di sini bahwa di tahun 2009 ambang batasnya itu adalah 2,5% dari jumlah suara nasional. Lalu kemudian kita lihat juga di sini bahwa di tahun 2009 itu belum diberlakukan untuk kursi DPRD provinsi, gitu ya. Jadi baru DPR saja ya untuk 2009. Nah, di paragraf kedua di sini dibahas data di 2014. Ternyata di tahun 2014 ini ada perubahan ya ambang batasnya. Syarat minimal perolehan suaranya ini naik jadi 3,5% ya. Yang awalnya 2,5% menjadi 3,5%. Lalu kemudian di tahun 2019 ini kan pemilu per 5 tahun ya. Nah, ini ternyata juga ada perubahan menjadi 4%. Naik atau turun? Naik lagi ya. Naik lagi. Nah, itu informasi yang bisa kita dapatkan seputar parliamentary threshold. Ya, baik, langsung saja kita lihat untuk nomor 1. Di nomor 1 di sini ada 5 pernyataan benar salah. Ya, kita lihat yang pertama, adanya parliamentary threshold dilakukan untuk membatasi partai politik yang mengikuti pemilu, benar salah. Ya, kalau kita lihat di teksnya bahwa syarat ini itu bukan membatasi untuk mengikuti pemilu, tetapi menjadi syarat minimal untuk bisa masuk ke DPR dan DPRD ya. Jadi bukan untuk membatasi yang mengikuti pemilunya, gitu ya. Nah, jadi pernyataan yang pertama adalah salah. Kemudian yang kedua, parliamentary threshold selalu mengalami peningkatan dalam beberapa periode pemilu terakhir. Mari kita bandingkan, awalnya 2,5%, naik 5 tahun kemudian jadi 3,5%, kemudian 5 tahun berikutnya naik menjadi 4%, sehingga pernyataan kedua adalah benar. Pernyataan ketiga, partai yang tidak memenuhi parliamentary threshold tidak akan mendapatkan kursi di parlemen, benar salah? Benar ya, sesuai dengan yang tadi kita tandain ini ya, bahwa kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak akan masuk ke parlemen, tidak mendapatkan kursi di parlemen. Jadi pernyataan ketiga juga benar. Pernyataan keempat, pemberlakuan parliamentary threshold saat ini hanya berlaku, nah ini perhatikan, saat ini ya. Kalau saat ini berarti yang terbaru berarti ya.
Nah, ini hanya berlaku tingkat DPR saja. Sementara kalau kita lihat di teks, kapan yang DPR saja? Yaitu waktu tahun 2009. Tapi kalau saat ini ada juga DPRD, gitu ya. Nah, jadi untuk pernyataan keempat ini adalah pernyataan yang salah. Dan terakhir, partai dengan suara 2,5% dari jumlah suara nasional tahun 2014 tidak akan mendapatkan kursi di parlemen. Benar atau salah? Kita lihat ini tahun berapa katanya? 2014. Nah, di sini 2014 itu minimalnya adalah 3,5%. Artinya ketika ada partai yang suaranya itu hanya 2,5%, ini masih di bawah syarat minimal, begitu ya. Sehingga pernyataan ini sesuai ya. Jadi partai politik tersebut itu tidak akan mendapatkan kursi di parlemen karena 2,5%-nya tahun 2014. Tapi parpol ini akan mendapatkan kursi di parlemen jika 2,5% ini pada tahun berapa? Tahun 2009 ya. Baik, itu adalah pembahasan untuk nomor 1 ya. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, untuk nomor 2, di sini ditanya adalah hal yang akan terjadi kepada partai politik yang tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold adalah, mari kita lihat satu-satu. Tidak dapat mengikuti pemilu di tahun berikutnya. Ada nggak di teksnya mengenai ini? Tidak ya, bukan ini. Kemudian tidak mendapatkan jatah kursi di DPR maupun DPRD. Nah, ini sesuai. Ini kalau kita lihat DPR dan DPRD. Ya, jadi kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak mendapatkan jatah kursi, sehingga opsi B ini adalah jawabannya. Ya, nah kalau kita lihat opsi yang lainnya kenapa salah? Yang C ini tidak dapat mengajukan calon presiden, atau tidak ada dibahas ini tentang calon presiden. Tidak dapat dilibatkan dalam proses perumusan aturan, juga bukan begitu ya, tetapi syarat tersebut, ambang batas ini itu yang selanjutnya menentukan siapa yang akan mendapatkan jatah kursi di DPR maupun di DPRD, begitu ya. Kemudian ini menggunakan nama yang sama pada pemilu berikutnya juga tidak dibahas di teks ya. Baik, itu untuk nomor 2. Ya, kita selanjutnya lihat untuk nomor 3, dan ini adalah nomor terakhir untuk teks ini. Apa kesimpulannya? Ya, kesimpulan yang tepat untuk menjelaskan parliamentary threshold. Nah, kalau kita lihat ke teksnya, ini sudah jelas bahwa parliamentary threshold itu adalah syarat minimal perolehan suara agar sebuah partai politik bisa diikutkan di DPR, jadi bisa masuk parlemen ya, di DPR dan DPRD. Nah, kita lihat yang A, apakah itu penilaian dilakukan kelayakan hampir mirip ya, tetapi ini lebih ke penilaian yang dilakukan ya. Kalau kita lihat yang B, syarat yang perlu dipenuhi partai politik jika ingin mengikuti, bukan untuk mengikuti proses pemilu tetapi untuk bisa masuk ke parlemen ya, ke DPR dan DPRD. Jadi yang ini salah. Kemudian perolehan suara minimal yang perlu didapatkan partai politik jika ingin dilibatkan dalam parlemen. Nah, ini betul ya. Jadi kalau mau masuk parlemen itu ada suara minimal. Nah, kenapa yang A ini bukan jawabannya? Kalau yang A ini kan penilaian. Nah, mungkin kalau penilaian ini bisa berbeda dengan suara minimal ya, ini bisa jadi penilaian oleh pihak ketiga misalnya dan lain sebagainya ya, sehingga A ini kurang tepat, walaupun nyaris ya ini bisa menjebak untuk soal nomor 3 ya. Tetapi yang sesuai dengan teksnya bahwa parliamentary threshold adalah perolehan suara minimal untuk bisa masuk ke parlemen, sehingga jawaban nomor 3 adalah C. Nah, itu teman-teman untuk pembahasan soal kali ini. Jadi seperti biasa ya, kita munculkan rasa penasaran terhadap teksnya, kemudian baca dengan efektif, dengan cepat ya, dan dapatkan informasi pentingnya, lalu kemudian kerjakan soalnya dengan teliti ya, hati-hati jebakan-jebakan
hati-hati triki-triki yang muncul di soal ya. Pastikan jawabannya itu sesuai dengan teks ya. Kesampingkan dulu apa yang kita pahami tentang teks yang kita baca ya, tetapi kita fokus pada teks yang kita baca untuk mengerjakan soalnya ya. Baik, itu untuk pembahasan kita kali ini. Sekian dulu pembahasan literasi bahasa Indonesia kali ini. Jangan lupa like dan subscribe juga channel YouTube EduLab Indonesia ya, dan pastikan teman-teman upgrade terus pengetahuan seputar materi-materi UTBK di channel resmi EduLab Indonesia, dan share juga ke teman-temannya yang sama-sama akan berjuang di UTBK tahun ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.